Halo Sobat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Undiksa. Selain nama Maria Natalia Londa, masih banyak atlet asal Bali yang membanggakan. Salah duanya adalah Desa Maderita Kusumadewi yang merupakan atlet panjat tebing yang menyabet medali emas dengan rekor kecepatan 7,01 detik pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua beberapa waktu lalu. Dan ternyata Desa Maderita ini juga tercatat sebagai mahasiswa di jurusan Pendidikan Olahraga Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Rekreasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha. Dan hari ini saya sudah terhubung dengan Desa Maderita yang ada di Jakarta ya posisinya ya. Halo Desa Made. Iya, Kak. Halo, Gimana kabarnya hari ini? Astungkara baik. Oke, baik. Sehat selalu karena setiap hari hampir olahraga juga ya. Iya, Iya, oke. Gimana keadaan di Jakarta sekarang? di Jakarta kalau saya pribadi kurang tahu lokasi sekitar ya, karena latihan hotel kayak gitu terus, Kak. Oke, jadi nggak sempat jalan-jalan ya, emang fokus latihan aja Enggak, di sana berarti. iya. Oke, mantap. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Desa Made ya, tentang pengalaman Oke. Desa selama kuliah di Undiksa dan juga sampai akhirnya bisa menjadi seorang atlet yang membanggakan sampai sekarang ini. Nah, mungkin ada beberapa sahabat Undiksa yang belum begitu tahu ya, karena tidak semua pasti mengikuti tentang olahraga gitu. Mungkin bisa Iya. diceritakan sedikit tentang profil Desa Maderita ini sebenarnya siapa gitu ya, latar belakangnya bagaimana, apakah memang dari keluarga atlet atau gimana? Ah, baik, perkenalkan nama saya Desa Maderita Kusmadewi, biasa dipanggil Desak. Saya sekarang berumur 21 tahun, asal asli Sambangan, Kabupaten Buleleng. Oke. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Mhm. Sekarang ini saya adalah sebagai tim nasional panjat tebing Indonesia kategori Speed World Record. Oke, luar biasa. Asli Buleleng ternyata ya. Saya Iya, kira dari daerah lain. Luar biasa. Berarti selain membanggakan Bali, Buleleng juga terbawa nih namanya. Oke, terima kasih Desa Maderita. Tadi disampaikan bahwa Desa masih tercatat sebagai mahasiswa. Berarti masih mahasiswa aktif gitu di Undip saya. Kalau boleh tahu semester berapa iya. sekarang? Sekarang semester 6, Kak. Oke, semester 6. Tapi karena sekarang Desa masih ikut pelatnas di Jakarta, apakah proses Iya. perkuliahan masih tetap diikuti atau ngambil cuti juga seperti Kak Maria beberapa waktu lalu? Uh, untuk saya masih lanjut karena Mhm. diuntungkan dengan sistem daring kan sekarang, kuliah online. Iya. Oke, jadi memudahkan ya, meskipun sibuk latihan, Iya, tetap bisa ikuti perkuliahan. Luar biasa, patut dicontoh semangatnya nih ya. Oke, nah kita kan tahu Desa kuliah di Undiksa nih ya, udah tadi ditanya semester 6. Kalau boleh tahu kenapa sih pilih Undiksa sebagai tempat untuk melanjutkan studinya? jadi ceritanya dulu waktu saya lulus SMK itu maunya langsung nyari kerja. Mhm. Jadi waktu dari kecil sampai SMA itu saya pengen jadi poluan, Kak. Oke, ya ya. Terus makin besar, makin kayak pindah haluan, pingin Mhm. daftar koad gitu. Sebelum itu saya sedikit-sedikit cerita kayak sama pengurus panjat di Buleleng.
kalau saya pengen daftar koad gitu. Kemudian para semua pengurus ngasih solusi ke saya. Jangan dulu daftar koad, kasihan prestasinya gitu, masih bisa meningkatkan prestasi lagi. Kalau bisa kuliah dulu. Setelah saya koordinasi sama orang tua, minta solusi orang tua, akhirnya saya memutuskan kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, Dan jadi mengambil gitu. program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Oke, tadi kan dibilang bahwa awalnya Desa nggak niat kuliah gitu ya, tapi pengen Iya, langsung kerja. Berarti apakah sebelumnya emang udah menekuni dunia panjat tebing, emang seorang atlet atau gimana? saya itu menekuni dunia panjat tebing dari kelas 2 SD, umur 8 tahun. Oke. Itu berawal dari bibi saya, atlet juga. Jadi awalnya cuma iseng-iseng diajak main ke taman kota, ngeliatin orang latihan. Terus Iya. diajak, ayo Dek, nyoba manjat gitu. Ya udah saya coba-coba, ternyata asik. Iya. Abis manjat tinggi nih, turun, dapat ayunan gitu. Jadi latihan sambil main. Oke, jadi berarti bisa dibilang Bibi ya yang mengenalkan pertama kali olahraga Iya. panjat tebing kepada Desa. Mm-mm. Berarti apa namanya rasa tertariknya apakah benar-benar cuman karena ngelihat seru aja naik, habis itu turunnya kayak orang main ayunan atau hal lain yang mendorong? Eh, Teman. Di Teman, sana oke, saya kayak ada teman seperjuangan gitu. Dari oke. kecil manjat sampai sekarang masih di dunia panjat. Selain itu juga kalau juara kan dapat bonus gitulah. Iya, bisa nambah Jadi bekal senang. ya. Iya, benar. Oke, berarti ini Desa bisa dibilang anak-anak yang suka manjat pohon kayaknya dulu juga ya. Ah, ya, mungkin. Mungkin. Oke, terus untuk respon orang tua gimana? Ibu biasanya kalau anak cewek milih olahraga, ini kan lumayan ekstrim olahraganya ya karena manjat-manjat ketinggian seperti itu Mm-mm. gimana? Apakah emang langsung disetujui gitu aja atau ada prosesnya juga? Kalau awal-awal enggak sih, Kak. Karena Hmm, orang tua itu kayak takut juga ngelihatnya anaknya manjat, apalagi cewek kan. iya. Manjat. Terus ya karena saya senang latihan terus, ya jadi pas udah ada lomba nih dapat juara. Jadi orang tua terus mendukung jadinya. Oke, masih ingat nggak sih lomba apa yang pertama kali diikuti atau medali apa yang pertama kali Desa menangkan di dalam ajang apa gitu? Pertama kali ikut lomba di antar kecamatan kalau nggak salah itu. Waktu Mhm. saya SD Oke, dapat SD antar kecamatan. medali perunggu Mhm. di kategori lead. Oke, jadi nggak langsung Mas ya, bertahap ya, perunggu Enggak. dulu ya medali pertamanya. Iya. Oke, luar biasa. Pastinya sampai sejauh ini dari umur 8 tahun sampai 21 tahun gitu ya, jadi seorang atlet Mm-mm. udah banyak dong ya ajang-ajang yang pernah Desa ikuti. Boleh disampaikan mungkin beberapa event yang berkesan dan membawa apa namanya menyumbangkan prestasi dari Desa sendiri. Untuk prestasi saya dari tahun 2012 Mhm, mengikuti Porjar, syukur mhm. saya selalu dapat medali emas, perak, perunggu karena kategorinya banyak. Mhm. Kemudian saya ikut em, kejuaraan nasional kelompok umur. Di sana juga saya berhasil mendapat medali emas, perak, perunggu. Kemudian kejurnas umum pernah mendapatkan medali perunggu. Dan yang kemarin saya lolos PON, syukur saya mendapatkan medali emas di kategori speed world record. Oke, kalau untuk PON sendiri berarti yang kemarin ini PON pertama yang Desa ikuti Pertama atau kali. bagaimana? Pertama kali Pertama dapat kali, Kak. emas, Iya. gitu. Oke, terus untuk ajang internasional apakah sudah pernah diikuti? Untuk ajang internasional, saya pernah mengikuti Asian Youth Championship di Chongqing, Mhm, Cina. Saya cuma bisa berhasil di peringkat 4. ya. Dan terakhir tahun lalu bulan Juli
pernah mengikuti World Cup di kota Villars, Swiss, dan cuma bisa di peringkat 4 juga. Oke, aduh, jadi bisa dibilang jadi seorang atlet bisa sambil jalan-jalan juga ya. Ah Meskipun jalan-jalannya iya, cuma tempat latihan sama hotel aja. benar. Oke, nah kesenangan lain mungkin bagi seorang Desa menjadi seorang atlet itu apa sih? Sampai akhirnya Desa sampai saat ini tuh masih menekuni bidang ini gitu loh. Kesannya kayak ini Kak, apa ya, karena kita udah pernah keluar, pernah melihat dunia luar, jadi termotivasi terus. Apalagi melihat atlet-atlet yang udah pecah rekor, yang juara terus. Jadi dalam diri itu saya pengen kayak dia. Saya ingin pecah rekor juga seperti dia dan ingin terus memacu diri. Oke, ingin terus memacu diri. Jadi kayak dipecut Mm-mm. rasanya ya. Mm-mm. Memotivasi sekali. Oke. Nah, tadi kan di awal sempat bilang awalnya memang tidak mau kuliah, tapi karena disarankan untuk kuliah, akhirnya kuliah gitu. Nah, selain alasan Iya. itu pasti ada hal lain dong dalam diri Desa yang mendorong Desa akhirnya untuk ya udah deh kuliah aja dulu gitu ya. Eh, Menurut Desa sendiri, seberapa penting sih pendidikan itu bagi seorang atlet? Setelah berdiskusi sama orang tua dan banyak mikir juga sih Kak. Iya. Menurut saya pendidikan itu penting banget Mhm. karena jadi atlet itu ada masanya. Mhm. Dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat itu, kalau kita berpendidikan tinggi, nantinya buat nyari pekerjaan itu lebih mudah kalau kita Oke. udah nanti pensiun jadi atlet. Mhm. Oke, jadi itu yang buat Desa terdorong gitu ya untuk melanjutkan pendidikan gitu ya, mengikuti saran orang-orang sekitar berarti yang awalnya tadi Iya, pengen nyari kerja aja langsung. Apakah udah punya rencana ke depan misalnya? Meskipun masih jauh sih sebenarnya ya. belum ada sih Kak. Masih mau Belum. fokus dulu di sini sampai Oke, masih mentok. iya, masih mau fokus untuk latihan membanggakan nama Indonesia sekarang ya, udah bukan bawa nama Betul, Bali iya, aja ya. Oke, iya. nah sekarang kan Desa lagi pelatihan gitu ya bisa dibilang di Jakarta. Boleh tahu nggak Mm-mm. sih untuk persiapan event apa aja sih sebenarnya? Untuk tahun ini kebetulan ada World Cup 3 series Mhm. dan persiapan Asian Games Asian Games, di oke. Cina, iya. Mhm, di Cina, oke. Dapat jalan-jalan ke Cina juga. Meskipun nanti jalan-jalannya ke Iya, hotel sama tempat pertandingan aja. bener. Ya setidaknya kalau orang nanya, apakah Desa udah pernah ke negara ini? Udah gitu ya jawabannya. Iya, oke. Boleh tahu nggak sih kuliah di Undiksa pakai biaya sendiri atau Desa dapat beasiswa? Syukur saya dapat beasiswa bidik misi. Oke, beasiswa bidik misi. Oke, masih ada berarti Mm-mm. ya waktu angkatannya Desa ya, karena sekarang kan sudah berubah jadi KIP kuliah. Nah, Iya, kesan saat Desa berkuliah di Undiksa seperti apa? kesan pertama saya masuk di Undiksa itu awalnya ngelihat dosen-dosen, kemudian petugas-petugas di sana sangat-sangat ramah, Kak. Mhm. Dan em, sarana prasarana di Fakultas Olahraga Kesehatan itu sangat lengkap. Mhm. Jadi Oke. buat perkuliahan itu membuat kita nyaman kuliah di sana. Oke, apakah hal itu juga menunjang apa namanya ya kegiatan Desa sebagai seorang atlet kan pasti harus tetap latihan ya meskipun belum ada Hmm. persiapan untuk perlombaan gitu ya? Em, Bisa dikatakan iya, Mhm. karena eh, baru-baru semester ini saya mendapat mata kuliah massas. Mhm. Jadi pada saat jari saya cedera atau gimana, saya kayak bisa eh,
masas jari saya sendiri gitu Kak. Oke, jadi Biar bisa cepat dapat sembuh. ilmu, Heeh. dapat Iya. ilmu untuk mengobati diri sendiri juga gitu ya. Oke, luar biasa. Apa namanya? Berarti selama kuliah di Undiksa masih ketemu sama sistem pembelajaran tatap muka sebelumnya? Masih 2 semester. Proses pembelajarannya bagi Saya Desa sendiri seperti apa? sangat baik, sangat baik. Ya Oke, seperti yang menyenangkan. saya katakan tadi, dosen, eee, petugas, senior-senior, ramah-ramah. Jadi saya Oke, senang jadi kuliah di sana. oke, senang kuliah di Undiksa. Berarti bangga juga dong udah bisa jadi warga Undiksa. Bangga banget. Bangga banget. Oke, mungkin nanti setelah lulus S1 mau ada keinginan lanjut S2? Astungkare. Astungkare, semoga dapat beasiswa Iya. lagi ya biar bisa lanjut lagi. Iya. Oke, benar-benar. Nah, mungkin terakhir sekaligus closing statement Desa, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa lainnya gitu ya, calon mahasiswa Undiksa juga karena kita sekarang masa penerimaan mahasiswa baru, agar mereka nggak Mhm. ragu memilih Undiksa sebagai tempat melanjutkan studinya dan FOK mungkin sebagai fakultas yang akan mereka tuju ya di salah satu prodi yang mereka miliki. Buat teman-teman, adik-adik yang baru lulus SMA, SMK, ayo kita kuliah di Undiksa. Oke, terima kasih Desa atas waktunya. Sama-sama. Semoga lancar terus latihannya, sehat selalu gitu ya. Astungkare. Dan Terima kasih, Kak. semoga apa namanya ya di event selanjutnya bisa bawa pulang medali emas lagi gitu ya. Tetap semangat. Astungkare. Oke, Terima dadah. kasih. Terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan kami. Jika ada saran masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke semua sosial media yang kalian punya agar lebih banyak lagi orang yang tahu bahwa di Undiksa banyak sosok-sosok hebat yang kuliah di dalamnya. Kalau di beberapa minggu yang lalu kita udah ketemuan sama Maria Natalia Londa, hari ini ada bukti berikutnya yaitu Desa Maderita yang juga sudah membanggakan nama Bali bahkan Indonesia juga. Nah, untuk sahabat Undiksa yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, bisa di-subscribe dulu channel YouTube kita. Dan satu hal yang pastinya Juni nggak akan pernah bosan untuk ingatkan, selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastuti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni.